layak memperpanjang kontrak karyanya atau tidak. Maka dalam perspektif hukum sebetulnya jawabannya jelas, bahwa Freeport itu tidak boleh lagi memperpanjang kontrak karya. Karena dasar perpanjangan kontrak karya itu bukan ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan minerba, tapi dasar kontrak karya itu ada pada PP Nomor 77 Tahun 2014. Dalam PP itu disebutkan dalam pasal 112 angka 2 huruf B bahwa mekanisme perpanjangan itu hanya boleh 2 kali. Tidak ada mekanisme perpanjangan ketiga kali. Karena itu begitu saya baca di hampir semua media, terutama media-media nasional, saya ini orang kampung, jadi bacanya harus media nasional. Kenapa kok tidak ada satu-satu, tidak ada kawan-kawan yang mau bicara dengan jujur bahwa tidak ada ruang sama sekali perpanjangan ketiga kontrak karya itu dalam peraturan perundang-undangan. Itu kenapa Saudara Sudirman Said dan timnya sekarang sedang mengagendakan revisi terhadap PP. Revisi terhadap PP itu sebetulnya adalah langkah awal penggerusan kedaulatan hukum sekaligus penggerusan terhadap kedaulatan ekonomi kita. Jadi kalau sekarang kita sedang dinabobokkan pada isu apakah perpanjangan itu bisa dilakukan 2015 atau nanti 2021, itu clear. Karena itu diatur dalam pasal 112B dalam PP itu. Dan tadi Pak Kandaya sudah cerita bahwa itu hanya dimungkinkan nanti 2 tahun sebelum kontrak karya berakhir. Itu artinya pada tahun 2019. Tapi ada yang tidak terungkap bahwa dalam PP yang sama yang menjadi dasar dari kontrak karya dan perpanjangan kontrak karya itu tidak ada satupun celah hukum yang memungkinkan, bukan hanya Freeport, badan usaha apapun yang masih ingin berusaha di Republik ini untuk memperpanjang iupnya lebih dari 2 kali. Itu poin pertama saya. Poin yang kedua adalah saya agak bingung ketika pemurnian dan pengelolaan atau smelterisasi itu dijadikan alasan untuk memperpanjang kontrak karya. Karena kewajiban itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan selambat-lambatnya dilakukan 5 tahun setelah undang-undang itu dilakukan. Setelah undang-undang itu diterbitkan. Artinya, mestinya semua badan usaha yang ada di Indonesia sejak 2009 sudah memahami bahwa kewajiban pengelolaan dan pemurnian tambang itu dilakukan per 2009. Freeport Indonesia itu masa kontrak karyanya sampai 2021. 2009 sampai 2021 ada 11 tahun. Kalau dia insafi sejak 2009 dan dia segera bangun, mestinya, saya tidak tahu ini hitungan bisnisnya, nanti bisa dibantu oleh Bang Bahlil dan Bang Aryo dari Indek. Mestinya tidak perlu itu dijadikan alat untuk membangun bargaining position dengan pemerintah pusat kita. Bahwa kalau kami diwajibkan ini oleh undang-undang Anda, maka tolong bantu kami agar kontrak karya diperpanjang. Ini kan unik. Dia masih punya waktu 11 tahun, dia diwajibkan oleh undang-undang, tapi justru kewajiban yang dibebankan kepada dia dijadikan alat untuk membangun bargaining dengan kita. Dan kita nampaknya belum berdaya untuk mengatakan, kamu tuh tidak ada bedanya dengan CV yang saya punya di Kalimantan, yang juga nambang walaupun cuma 10 hektar, misalnya. Sama posisinya. Freeport yang nambang ribuan hektar, dengan CV-CV kecil milik haji-haji teman-teman saya di Kalimantan. Itu positioningnya di mata hukum sama. Dan konstitusi mengatur itu. Ketika berbeda, ini jadi pertanyaan kita. Negara kita ini sedang apa?